Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan dukungannya dengan cara di subscribe, di komen, maupun di like semua video-video aku ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kita berdoa bersama-sama semoga kita semuanya dihindarkan dari bahaya virus corona. Untuk saudara-saudara kita yang saat ini sudah positif terpapar virus corona, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan untuk seluruh tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan, kita mohonkan supaya Allah berikan perlindungan. Dan untuk kita semuanya, saudara-saudara kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin muslimat, semoga dihindarkan dari bahaya virus corona COVID-19 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Buat teman-teman semuanya yang masih setia menantikan video saya tapi masih belum memberikan dukungannya dengan cara di subscribe, silahkan di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video aku yang selanjutnya. Kali ini kita akan, agak miring nih. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan satu buah testimoni lagi ya, dari salah seorang teman kita, subscriber aku sebetulnya. Beliau nggak terlalu sering WhatsApp ke aku, tapi memang beliau termasuk orang yang lama WhatsApp aku. Jadi waktu pertama aku punya channel YouTube itu, dia termasuk orang yang mencari kontak aku gitu. Kita langsung dengerin aja, nanti sambil saya ceritain bagaimana detail-detailnya. Ini saya bacakan dulu kisahnya beliau yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah akhirnya beliau memohon ampun kepada Allah dengan cara melakukan sholat taubatan nasuha, betul-betul menyesali apa yang telah beliau perbuat, termasuk dosa-dosa besar beliau memakan harta riba. Kita langsung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ustazah, saya mau cerita tentang pengalaman saya yang mendapatkan pertolongan dari Allah belum lama ini terjadi. Keajaiban pertolongan dari Allah kepada saya. Seperti yang saya sudah ceritakan kepada Mbak Ustazah, maksudnya cerita beliau ya, yang sebelumnya masalah-masalah beliau saya sudah tahu. Saya terlilit hutangnya banyak sekali sampai suami saya sendiri sudah tidak mau tahu tentang masalah saya ini. Saya bisa memaklumi karena saya salah. Jadi awal mula saya berhutang karena saya menolong adik sepupu saya yang waktu itu butuh uang 75 juta. Kebetulan saya sebagai ketua koperasi di RT saya, dana yang saya pegang waktu itu cukup banyak dan sepupu saya ini mendatangi saya untuk meminjam uang tersebut. Saya, karena kedekatan saya dengan sepupu, akhirnya tanpa mikir panjang meminjamkan uang tersebut tanpa izin kepada anggota. Ya, karena waktu itu sepupu saya bilang ke saya akan dikembalikan sebelum akhir bulan. Singkat cerita, sepupu saya ini kabur dari rumahnya dan keluarganya nggak ada yang mau tanggung jawab karena ngerasa nggak ikut makan uang itu. Jadilah saya menangis sejadi-jadinya dan suami saya tahu. Dan dia dan dia nggak mau ikut bertanggung jawab, malah menyalahkanku. Setelah akhirnya waktu itu uang harus dibagikan, ya, uang koperasi tadi itu harus dibagikan, uang nggak ada. Di situ mulai kemarahan warga yang jadi anggota memuncak. Ada yang mikir uang saya pakai macam-macam, saya dicopot dari jabatan saya dan saya harus ganti uang tersebut. Jika tidak, akan dituntut secara hukum. Singkat cerita lagi, keluarga saya berembuk ya. Akhirnya diputuskan akan dijual aset, tapi sampai berbulan-bulan aset itu juga nggak laku. Sedih rasanya tiap hari ditekan anggota koperasi tadi. Terus banyak nasihat ustazah yang saya terima. Satu nasihat ini saya pikirkan terus menerus jika saya sendirian, yaitu sholat taubat. Banyak sekali dosa saya selama jadi ketua koperasi itu. Sebenarnya ini perkumpulan ibu-ibu PKK gitu ustazah. Jadi dulu pas saya masih pegang uang tersebut kadang saya pakai tanpa izin. Makanya pas kemarin ustazah kasih kirim saya materi yang ustazah buat untuk UJR, saya semacam tertampar. Dosa lain saya adalah saat pegang uang itu, saya puterin, saya pinjamkan ke orang-orang dengan berbunga, dan saya tahu itu riba. Ustazah bilang ke saya, gak akan rahmat Allah turun jika saya belum melakukan taubatan nasuha. Benar juga saya pikir, selama ini saya sudah bersolawat mengikuti yang saya dapat di YouTube, tapi masih juga belum ada tanda-tanda pertolongan itu. Akhirnya saya berniat sholat taubat malam itu.
saya menangis sejadi-jadinya mengingat dosa-dosa saya, Ustazah. Saya mohon ampun kepada Allah, saya baca istighfar yang entah berapa kali. Saya baca doa Nabi Yunus, saya ikuti apa kata Ustazah. Saya betul-betul pasrah dengan segala ketetapan Allah. Jika memang saya harus dipenjara, ya saya terima. Meskipun saya tetap berusaha agar jangan sampai itu kejadian. Selang 3 hari dari sholat taubat itu, Ustazah, tiba-tiba ada orang yang datang mau nawar tanah yang kami jual, yang keluarga kami jual. Memang ditawarkan di bawah yang kami jual, tapi alhamdulillah Ustazah, saya bisa pakai nutup utang saya itu. Satu pertolongan dari Allah. Terus itu satu pertolongan dari Allah, Ustazah. Ada pertolongan Allah lainnya, yaitu orang ini nyari tanah karena mau bangun kos-kosan di daerah kami, dan beliau meminta saya dan suami untuk mengurusnya nanti. Jadi saya masih akan mendapatkan rezeki dari tanah yang tadinya milik keluarga kami. Doakan saya amanah, Ustazah. Itu tadi cerita pengalaman saya, Ustazah. Maaf jika saya panjang sekali. Saya ucapkan terima kasih untuk bimbingannya selama ini. Maaf jika saya jarang hubungi Ustazah karena takut mengganggu. Semoga Ustazah sehat selalu dari lindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, ini tadi teman saya Mbak Anita. Beliau tinggal di Tangerang saat ini ya. Beliau perantauan sebetulnya, tapi udah lama sih tinggalnya di sana. Jadi beliau itu dulu dipercaya oleh ibu-ibu PKK setempat beliau itu untuk memegang uang kumpulan ya, beliau menyebutnya itu uang koperasi gitu ya. Terus ada kesalahan yang beliau lakukan. Jadi beliau memakai uang tersebut tanpa seizin anggota-anggota koperasi, itu satu, berarti memakai hak yang bukan hak beliau. Terus yang kedua adalah beliau mengaku selama uang tersebut belum dipakai atau belum diminta oleh anggota koperasi, beliau puterin gitu loh, beliau pinjamkan dengan berbunga, yang mana keuntungan itu beliau ambil gitu. Nah itu dosa lain dari beliau, yaitu dosa riba. Terus akhirnya ya beliau mengatakan sama saya sebelum chat yang ini ya, mungkin sebab itulah Allah memberikan permasalahan yang sedemikian beratnya gitu, sampai beliau itu digunjing seluruh tetangga di sana. Terus beliau sampai mau dilaporin ke polisi segala macam. Yang jelas kalau perkara malu, beliau tuh malunya luar biasa sama keluarga beliau ya. Betul-betul Allah jatuhkan beliau di titik ternadir. Beliau benar-benar udah nggak punya penghasilan. Terus penghasilan dari suami hanya pas-pasan untuk makan saja. Terus ketika harus membayar utang sebanyak itu karena utang itu dibawa lari sama orang ya kan. Sebetulnya itu semua adalah ini qadarullah ya, Allah sudah izinkan itu terjadi untuk memberikan pelajaran kepada sahabat kita ini. Dan akhirnya beliau menyadari, beliau melakukan sholat taubat itu. Saya sih memang waktu itu menyarankan sama beliau, sebaiknya memang tentang dosa-dosa yang kemarin-kemarin sudah pernah dilakukan itu kan dosa besar tuh, dosa riba tuh. Harus memang sholat taubat, yang melakukan taubatan nasuha, betul-betul memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Itu berjanji dalam hati sungguh-sungguh tidak akan mengulangi, tidak akan pernah menyentuh riba lagi. Dan menurut pengakuan beliau tadi itu yang sama-sama kita dengarkan, 3 hari setelah itu rumah beliau yang tadinya diniatkan mau dijual udah lama, berbulan-bulan sih katanya, jauh sebelum beliau ketemu saya itu. Beliau sudah berikhtiar itu, dan memang Allah belum bukakan pintu-pintu kemudahan itu. Tapi setelah beliau melakukan sholat taubat, betul-betul mengakui kesalahan-kesalahan beliau kepada Allah, minta maaf juga, beliau itu minta maaf juga kepada orang-orang yang sudah beliau sakiti gitu kan. Tapi beliau nggak diceritakan itu karena ceritanya itu sebelum-sebelumnya gitu kan. Dan akhirnya Allah redho gitu, Allah bukakan pintu kemudahan sehingga aset yang memang dicadangkan untuk membayar hutang-hutang beliau itu akhirnya ada yang nawar, meskipun nawarnya cukup rendah tetapi setidaknya menutup dari hutang yang itu tadi. Dan alhamdulillahnya lagi, tanah yang dibeli sama pembeli tadi yang rencananya akan dibangun kos-kosan di tempat tersebut, nantinya itu akan dikelola oleh beliau. Beliau disuruh jaga, beliau disuruh atur segala macam, dan beliau dipercaya oleh si pembeli ini untuk mengatur kos-kosannya nanti. Jadi itu merupakan berkah tersendiri, itu merupakan pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah SWT dari jalan yang lain. Jadi setidaknya beliau kedepannya masih punya penghasilan dari bekas tanah beliau sendiri ini.
Intinya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menyadari sudah ada dosa gitu kan dalam diri kita, sebaiknya bersegera bertaubat karena rahmat Allah itu luas. Meskipun dosa kita mungkin banyak sekali ya teman-teman yang kayak ngutang, suaminya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, masih menganggap bahwa kebohongannya itulah yang akan membantu dia, menyelamatkan dia daripada murkanya suami, murkanya orang tua. Bahwa sesungguhnya dia melupakan kalau dia membohongi suami, dia membohongi kedua orang tua itu, ridhonya Allah, rahmatnya Allah itu nggak akan pernah turun. Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya suami, murkanya Allah juga ada pada murkanya suami dan orang tua. Jadi sebaiknya jujur teman-teman. Apapun itu kalau emang salah ya resikonya akan dimarahi, terima saja, mau bagaimana. Yang penting Allah ridho terhadap kita. Karena kalau Allah udah ridho terhadap diri kita, insya Allah pintu-pintu kemudahan itu akan dibuka untuk kita. Banyak sekali teman-teman yang seperti Mbak Anita tadi menyampaikan bahwa dianggapnya dengan bersolawat sekian puluh ribu kali, dengan amal ibadah, amal-amal kebaikan yang lain, akan dengan sendirinya menutup sebelum minta maaf. Jangan, tetap lakukan permintaan maaf kepada manusia kalau ada manusia yang disakiti, dan mohon ampun kepada Allah jika kita ada dosa besar. Setelah itu kita lakukan amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah kita perbaiki. Tujuan kita satu, mengharapkan ridhonya Allah, karena kalau ridhonya Allah sudah kita kantongin, hidup kita itu akan mudah. Dan semua masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah, termasuk masalah utang piutang ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan di komen. Tetapi mohon maaf jika saya lambat sekali, dan saya mohon maaf untuk teman-teman yang sudah email. Saya sudah hampir 2 bulan ini nggak buka email, mohon maaf sekali karena memang kondisi kesibukan saya dan mata saya ini nggak bisa berlama-lama di depan layar HP atau komputer. Mohon maaf sekali, insya Allah saya akan tetap respon entah kapan ya. Mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya, semoga nggak kurang-kurang hati terhadap saya, semoga bisa maafkan saya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.